96 FM Radio Tidar Sakti, jagonya musik dangdut Semalang Raya. 1 jam sudah lewat ya sahabat Tidar Sakti. Ini sudah jam 10 lebih tepatnya. Dan pastinya ini tadi Jeng Rafa sudah bilang untuk sahabat kalau jam 10 sampai jam 11 nanti Jeng Rafa tidak sendirian. Tentunya ditemani dengan rekan dari KPU Kota Batu. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ervan. Selamat pagi Mbak Rafa, sehat selalu. Alhamdulillah. Bapak apa Mas ini ya? Boleh Bapak, boleh Mas. Bapak aja nggih. Boleh. Nah, oke. Gimana Bapak Ervan untuk kabarnya di hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah semoga sehat keberkahan juga kepada pendengar setia Enje. Oke. Tidar Sakti FM. Iya, berhubung juga cuacanya yang kali ini kayak mamang gitu Pak ya. Iya. Beberapa hari hujan, beberapa terasa hari dinginnya terang, Mbak. Gitu. Nah, ini Terasa dingin. kembali ke Batu yang dulu ini. Oke. Ditambah lagi ada AC juga Nah, Pak. gitu. Oke. Kalau dari teman-teman KPU sendiri Bapak apa kesibukannya kali ini? Kesibukannya kita hari ini sampai di tahapan pengajuan perbaikan bakal calon ya. Betul Pengajuan sekali. perbaikan itu pada dokumen-dokumen persyaratan. Iya. Hasil dari pendaftaran di sampai nanti di tanggal 16 itu. Oh, tanggal Ya, betul. 16. Oke. Dengan tema kita kali ini selangkah lagi menuju daftar calon sementara anggota DPRD Kota Batu diumumkan Bapak Betul. ya. Oke, kalau ini ada kata-kata selangkah lagi, berarti masih ada tahapan terakhir sebelum pengumuman itu, Pak. Betul. Tahapan terakhir kita ya melakukan verifikasi administrasi kembali. Jadi secara mutatis mutandis ya Ya. pada berkas-berkas yang dilakukan perbaikan oleh bakal calon atau oleh partai politik ya. Iya. Mutatis mutandis itu mulai dari apa? Mulai dari pengajuan parpol, mulai dari B daftar bakal calon, terus kemudian dokumen persyaratan yang telah diunggah melalui sistem. Iya. Jadi itu yang dari awal sampai akhir akan kita lakukan verifikasi kembali, Pak. Jadi Seperti itu, itu, iya. direkap secara menyeluruh seperti itu Iya, bisa? secara menyeluruh, tidak hanya 1-2 partai yang melakukan perbaikan, tapi semuanya. Oh iya ya. Karena dari hasil verifikasi kita di awal, dari 18 partai dengan jumlah 433 bakal calon itu masih banyak yang terhadap dokumen ini masih belum memenuhi syarat. Oh, Nah itu yang seperti kemudian itu. iya. Enje. Lumayan banyak. Lumayan banyak Iya, ya. lumayan banyak. Jadi kelihatan sangat sibuk sekali Pak ya. Iya. Oke, nah ini kira-kira sejak kapan sih dibukanya hingga ditutupnya pendaftaran calon anggota DPRD Kota Batu ini? Kalau pendaftaran tertutup di 14 Mei ya. Tapi kemudian terbuka kembali untuk melakukan pengajuan perbaikan bakal calon. Iya. Itu sampai kemarin ditutup di tanggal 9. Jadi mulai tanggal 26 Mei sampai di tanggal 9 Juli kemarin itu adalah proses pengajuan partai politik untuk menyampaikan dokumen-dokumen persyaratan perbaikannya. Iya, iya. Jadi itu Mbak Rafa, sampai kemudian ada surat edaran dari KPU RI terkait dengan apa? Terkait dengan perpanjangan perbaikan ini sampai di tanggal 16 Juli nanti. Oke. Iya, karena memang se-Indonesia Raya. Iya. Ada yang memang terkendala sistem, ada yang memang terkendala apa? Di luar kemampuan masing-masing bakal calon untuk memenuhi persyaratan-persyaratan ini. Jadi karena memang kemarin kita ketahui bersama ya, ada libur bersama, ada hari non aktif ya, non aktif Sabtu Minggu kemarin, di mana hari terakhir kita adalah di tanggal 9 ya, pas di hari Minggu. Karena itu mungkin ada beberapa keberatan dari masing-masing partai politik karena hari tersebut. Sementara dokumen yang harus ada di tanggal 9 itu harus diunggah dan diupload. Tapi ada mekanisme-mekanisme yang memang sudah diatur, baik itu melalui regulasi PKPU maupun surat edaran atau surat keputusan, Mbak Rafa. Oke, kalau dari perpanjangannya kan cukup panjang sekali nih Bapak Iya, ya. sampai nanti 1 minggu ke depan. Iya betul, dari bulan Mei sampai bulan Juli. Nah, kira-kira dulu pas pembukaannya itu dari bulan apa itu Bapak? Pembukaan pendaftaran Iya. ya setelah kita melakukan penerimaan pendaftaran partai politik ya, kita nyatakan ada secara nasional ada 18 partai politik. Kemudian sampai di 14 Juli itulah partai politik yang melakukan pendaftaran dan mengajukan bakal calonnya. Iya. Ya. Jadi memang sangat panjang ritmenya, nanti sampai di 4 maksimal di 4 sampai 6 November itu adalah
proses dari pencalonan ini, karena 4 November itu diumumkanlah ya, daftar calon tetapnya nanti itu. Oh, Jadi seperti sangat panjang. itu. Iya. Iya. Baik, kalau sesuai tema ini Bapak ya kan, ini berarti menuju daftar calon sementara anggota DPRD. Ini kira-kira dari kata-kata sementara itu cukup sementara aja atau mungkin ada pergantian lagi? Ya, namanya sementara ya. Iya. Jadi prosesnya Mbak Rafa dan pendengar, istilahnya apa ya? Pendengar setia. PJTS. Oh, PJTS ya, pendengar Tidar Sakti. Iya, pasukan joget Pasukan Tidar joget Sakti. Tidar Sakti ya. Jadi proses menuju DCS ini itu adalah hasil administrasi yang sudah kita verifikasi dan itu dinyatakan MS. Berdasarkan apa? Ya, berdasarkan berkas-berkas yang telah disampaikan ke KPU. Iya. Baik itu secara fisik maupun secara silon kita nyatakan MS. Itulah yang kemudian diumumkan. Terhadap calon yang MS ini kemudian ada beberapa syarat ya terhadap perubahan. Jadi perubahan itu bisa nomor urut, bisa di satu lembaga perwakilan, bisa di dapil. Misalkan ada yang ingin diganti atau dirubah dapilnya. Si A yang semula dapil 1 dirubah dapilnya menjadi di dapil 4. Itu masih dimungkinkan, tapi nanti setelah DCS itu atau rancangan DCS itu bisa. Jadi partai politik ketika kita melakukan atau mencermati rancangan DCS itu partai politik boleh ikut serta dalam melakukan pencermatan. Jadi perubahan pada itu saja. Tapi untuk proses penggantian itu tidak diperkenan kembali setelah nanti diumumkan DCS. Oke, seperti itu. Berarti yang namanya sifatnya sementara ini tidak merombak secara ulang dari awal lagi, cuman hanya melakukan pergantian dari dalamnya saja, dalam partai politik seperti itu? Tidak, jadi begini, setelah kita umumkan nanti terhadap bakal calon MS ini, sampai nanti di DCT itu kan itu yang nanti akan keluar. Nah, sepanjang proses itu Mbak Rafa dan PJTS, itu masih dimungkinkan untuk diganti bagi calon yang telah dinyatakan MS dan diumumkan di daftar calon sementara. Untuk yang TMS sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dilakukan proses penggantian. Nah, proses penggantian itu kemarin sebelum tanggal 9 atau maksimal nanti di 16 itu ya, 16 Juli. Jadi itu Mbak Rafa sampai nanti di DCT 4 November karena memang ada berkas-berkas yang memang harus wajib dicantumkan di dalam proses ini. Nah, itu yang beberapa hal yang akan nanti mendasari ditetapkannya daftar calon tetap berdasarkan daftar calon sementara dan proses penggantian. Saya sampaikan tadi ada 3 syarat ya. Ketika mau dirubah. Yang pertama adalah mengundurkan diri. Yes, dengan alasan atau apa tanpa alasan itu mengundurkan diri tiba-tiba begitu saja ya. Tapi ini prosesnya adalah melalui partai politik yang bersangkutan. Kemudian ternyata meninggal dunia ini dalam prosesnya setelah DCS itu. Terus kemudian yang ketiga yang ini yang paling memiliki otoritas utama itu partai politik mengganti tanpa atau dengan syarat ini. Ya tiba-tiba mengganti gitu saja itu dan itu diperbolehkan karena kewenangan tertingginya adalah di partai politik dengan persetujuan dari partai politik di tingkat pusatnya gitu. Jadi 3 hal ini selama atau sepanjang proses pengumuman DCS nanti sampai nanti di DCT masih boleh melakukan proses penggantian. Seperti itu. Kalau tiba-tiba Mbak Rafa mau mencalonkan diri dari partai apa itu masih diperkenankan. Tapi nanti setelah proses pengumuman di DCS. Oke. Nah, kalau dari KPU sendiri ini sebenarnya dari tahap yang seperti ini tugasnya ngapain? Apakah diam saja menerima berkas-berkas atau mungkin turun ke lapangan untuk mensurvei ataupun yang lainnya? Baik, dari proses awal ya Mbak Rafa dan para pendengar PJTS, kita tentu tidak pasif duduk diam begitu ya. Dalam proses penerimaan, pendaftaran maupun pengajuan kita pasif, Mbak. Pasif artinya bukan berarti kita tidak komunikasi secara eksternal, kemudian melakukan sosialisasi, tidak seperti itu. Tetapi di samping kita melakukan effort keluar ke eksternal, ke stakeholder, terutama teman-teman partai politik, bahwa ada hal yang harus dipenuhi oleh mereka. Tetapi setelah itu kita pasti menerima berkas.
Jadi berkas dokumen apa saja yang mereka sampaikan ke kita itu yang kita terima. Itu adalah pada tahap pengajuan perbaikan kemarin. Tapi setelah nanti di tanggal 10 sampai nanti di maksimal tanggal 6 Agustus kita lakukan proses verifikasi administrasi kembali. Kita teliti kembali itu. Pada setidaknya ada 8 instrumen ya. Instrumen ini yang harus memenuhi syarat gitu ya. Misalkan KTP ini. KTP itu juga ada beberapa kendala Mbak Rafa. Misalnya nama. Ada salah input tanggal lahirnya. Oh, seperti nama itu. ini juga masalah juga. Nama ini ada yang singkatan, ada yang memang ditulis utuh gitu ya. Terus kemudian nama sebagai satuan di situ ada tidak hanya nama saja, karena di KTP juga dicantumkan misalnya ada gelar keagamaan. Oh, seperti itu ya. Ada gelar apa? Gelar akademik kan begitu itu dicantumkan. Nah, ini yang kemudian mencoba secara sistem melalui silon itu kemudian diakomodir gitu. Ada bakal calon yang memang ingin dicantumkan gelarnya. Ada bakal calon yang memang meskipun di dalam KTP-nya itu ada gelar keagamaan atau gelar akademik itu tidak ingin dicantumkan. Nah, itu ada syarat lagi yang harus dipenuhi. Misalkan di dalam KTP tidak ingin dicantumkan gelar atau ingin dicantumkan. Nah, karena KTP-nya belum ada gelar akademiknya tapi ingin dicantumkan gelar akademiknya. Maka ada syarat lagi yang harus dipenuhi selain syarat wajib ijazah SMA. Ini harus ada dulu. Nah, kalau kita ke ijazah SMA lagi, itu banyak lagi variannya. Ada sekolah yang memang masih beroperasi sampai saat ini, tetapi kewenangan legalisasinya sudah berubah ke UPT Dinas Provinsi misalkan, atau kewenangan yang sekolah memang sudah tutup dan berganti nama. Tutup ini bisa dia masih beroperasi, berganti nama tadi itu, atau tutup memang betul-betul tutup dan tidak ada sekolahnya. Itu luar biasa banyak. Jadi KTP masih di KTP saja itu. Itu harus berkas yang harus dipenuhi. Misalkan pencantuman gelar harus ada ijazah gelar tersebut itu. Misalkan ST ya harus ada ijazah tekniknya. Kalau SE ya harus ada ijazah ekonominya. Gitu. Nah, ijazah luar biasa legalisasinya. Itu yang kemudian kita tidak duduk diam. Kemarin setidaknya ada 9 lembaga pendidikan yang kita klarifikasi berkaitan ijazah ini. Jadi teman-teman semua turun ke lapangan untuk memastikan ijazah ini betul ataukah tidak. Seperti itu. Itu baru di 2 instrumen saja, KTP dan ijazah, belum yang lain. Jadi banyak, ada 8 indikator setidaknya nanti yang akan menjadi pemeriksaan kita di verifikasi administrasi nanti. Turun ke lapangan itu artinya door to door seperti itu Pak? Iya, ke instansi ya. Kalau door to door kita tidak untuk melakukan sales itu bukan. sales beda. Kalau dari pertama kali untuk pembukaannya pendaftaran sampai saat ini kira-kira ada berapa banyak sih jumlah pendaftarnya Pak sampai sekarang ini secara keseluruhan? Secara keseluruhan dari 18 partai politik itu Mbak Rafa, ada 433 bakal calon. 433. Cukup banyak ya Pak. Selisih sedikit dari 2019, selisih kurang lebih 4 kalau nggak salah waktu itu. Dari 433 ini Mbak Rafa, setelah kita lakukan verifikasi administrasi awal gitu ya, ada 49 yang kita nyatakan memenuhi syarat. 388 lainnya itu belum memenuhi syarat. Masih belum. Dan di proses pengajuan kemarin lah itulah yang harusnya diperbaiki oleh teman-teman partai politik. Gitu. Namun pada kenyataannya hanya 339 saja yang diperbaiki. Sangat-sangat jauh. Sangat jauh. Ada potensi gugur itu 45 kalau sampai nanti di tanggal 16 itu tidak diperbaiki. Nah, itu belum lagi ditambah nanti hasil administrasi kita. Verifikasi administrasi perbaikan. Itu potensi juga mengurangi. Misalkan ada beberapa berkas atau dokumen yang kemudian kita nyatakan belum memenuhi syarat. Seperti itu. Bisa jadi berpeluang tambah lagi. Ada pengurangan massal, kita siap-siap ini. Kalau dari teman-teman KPU ini kira-kira di tahap ini kesulitannya apa Bapak? Kesulitannya saya kira ini bukan kesulitan bagi kita ya. Ini tantangan ya. Tantangan kita untuk kemudian bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak hanya kepada masyarakat tapi juga kepada stakeholder, dalam hal ini adalah teman-teman partai politik. Kita berharap
bahwa pengajuan bakal calon dari partai politik ini, bakal calon anggota DPRD itu MS semuanya lah. Ya. Sehingga nanti pesta demokrasi di Kota Batu ini lebih ramai gitu kan. Tapi itu sekedar imbauan saja kepada teman-teman partai politik. Iya. Tetapi apapun itu ada proses nanti yang memang harus dipenuhi, ada syarat-syarat yang harus dilengkapi dan sebagainya, itu adalah proses yang lain. Iya. Sehingga ini bukan kesulitan bagi kami, ini adalah tantangan bagi kami untuk sebisa mungkin ya kepada partai politik, komunikasi yang baik sudah kita lakukan. Kalau memang ternyata dari hasil proses-proses ini ternyata ada bakal calon dari salah satu partai politik ternyata tidak tercantum di dalam DCS. Iya. Ya, effort sudah kita lakukan semuanya itu, Mbak. Oke. Rafa. Oke. Nah, kalau dari ini misalnya Bapak, dari para pendaftar nih. Dari para pendaftar. Iya, ini kan mereka mungkin sudah daftar, sudah melangkah jauh, tapi ada nggak sih, menemui nggak sih yang namanya itu tiba-tiba kasih do wes, aku kasih do daftar wes gitu, mengundurkan diri, secara bukan dari seseorang, bukan secara pribadi, tapi melalui partainya sendiri, seperti itu. Apakah ada? Kalau dari partai, dari 18 partai itu belum secara secara formil atau material itu menyatakan mengundurkan diri dari pendaftaran atau pengajuan bakal calon anggota DPRD ya. Iya. Tetapi dari beberapa dokumen yang semestinya mereka harus penuhi dan lengkapi, sepertinya memang akan men-take down dari salah satu bakal calonnya. Karena memang mungkin komunikasi internal partai ya. Iya. Karena kita kan hanya menerima apa yang diajukan oleh partai politik. Betul. Bakal calon menyampaikan pengajuan pencalonannya adalah melalui partai politik. Dinamisasi yang terjadi di partai politik sendiri itu adalah bagian lain dari proses kita melakukan dan menerima pencalonan mereka. Iya. Adapun yang mengundurkan diri itu adalah melalui mekanisme partai politik. Di kita secara administratif ada namanya harus dibuktikan dengan pernyataan. Ya, dibuktikan dengan pernyataan masing-masing bakal calon kalau dia itu mengundurkan diri. Itu. Secara sistem maupun secara fisik itu harus ada. Iya. Secara sistem bukti dari surat pernyataan ini diunggah melalui yang namanya silon tadi itu. Karena ketika mereka mengisi silon begitu ya, ternyata ada yang mau diganti gitu. Digantinya alasannya apa? Atau mau dirubah itu alasannya apa gitu. Atau ada yang mengundurkan diri. Di sistem kita sudah ada fitur itu, ketika mengundurkan diri harus dibuktikan dengan apa? Surat pernyataan misalkan. Itu surat pernyataan harus di-upload dan secara fisik juga harus diberikan ke KPU. Oke, memang harus ada Pak ya buktinya. Harus ada buktinya. Gitu karena mungkin nanti dampaknya tidak hanya kepada partai politik yang bersangkutan, tapi juga bisa jadi ke KPU juga sebagai penyelenggara. Saya sudah mengundurkan diri kok masih dicantumkan dalam DCS misalkan. Ada keberatan dari bakal calon atau keberatan dari masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita coba diantisipasi ya, baik itu melalui sistem maupun secara fisik atau secara verbal kita sampaikan kepada teman-teman partai politik. Tidak hanya dia sudah mengundurkan diri kok Pak gitu, tapi ada bukti gitu lah. Hingga nanti sengketanya tidak terlalu berat kalau memang ada sengketa, tapi kita berharap tidak ada lah. Iya. Semoga Pak ya. Kalau kita khawatir kalau ada ternyata ada massal pengunduran diri terus kemudian tetap kita akomodir, ini kan bisa dikerutuk oleh partai politik, bisa di demo besar-besaran Mbak Rafa. Oke. Nah, selanjutnya ini kira-kira berapa sih Pak kuota pendaftaran dari ini anggota DPRD ini Pak? Kalau kuota itu ditentukan dari pertama adalah dapil pada saat itu ya. Dapil itu kita menentukan area pertandingannya, wilayah pertandingan dari masing-masing bakal calon. Setelah itu kemudian ditentukan alokasi yang dipertandingkan itu berapa nanti kan. Di kita ada 30 dan masing-masing kabupaten kota pasti beda-beda. Maksimal 30, yang lain bisa 50, bisa 55. Di kita ada 30. Di masing-masing dapil berbeda. Yang berbeda itu di Bumiaji. Itu dapil 3 itu dengan 9 alokasi kursi. Batu 1 2 itu 7 kursi dan Batu 4 8 kursi.
Oke, berarti cukup beda emang Pak ya? Beda. Mungkin yang membedakan ini dari wilayahnya gitu. Satu dari wilayah, kemudian jumlah penduduk. Oke. Itu yang paling berpengaruh saat kita menentukan area pertandingannya. Iya, Jadi iya. pertandingan yang diperebutkan itu nanti berapa itu berdasar dari jumlah penduduknya. Gitu. Oke. Dari tadi Pak Ervan yang bilang sejumlah 433 bakal betul, calon. 433. Dan yang ini yang akan dipilih 30 saja. 30. Iya, dari seluruh jumlah itu tadi apa mungkin dari hingga jumlah 30 itu ada tahap seleksinya, Bapak? Seleksinya pasti yang pertama melalui verifikasi administrasi ya, yang ada di KPU. Apakah syarat-syarat administratif, dokumen-dokumen itu telah memenuhi syarat pada 8 indikator tadi itu ya. Ada KTP, kemudian ada BB pernyataan itu yang dibuat oleh masing-masing bakal calon dan diupload ke sistem. BB pernyataan itu misalkan dia ingin tidak mencantumkan gelar dan sebagainya tadi itu, atau ada gelar keagamaan atau adat istiadat, pendeta atau haji atau ulama atau kiai, itu kan pernyataannya di mana, sertifikatnya ada enggak? Itu kan yang memberikan itu kan masyarakat. Itu yang kemudian dituangkan dalam BB pernyataannya. Terus kemudian ada surat kesehatan. Nah, surat kesehatan itu banyak sekali Mbak Rafa. Ada kesehatan jasmani, kesehatan rohani. Betul. Terus kemudian ada dari BNN. Oh iya, ya, narkoba. BNN dan narkoba. Terus kemudian juga ada KTA. KTA itu dari masing-masing internal lah. Saya kira kalau KTA saja tidak dapat dipenuhi, saya kira kan tidak logis gitu. Nah, itu beberapa indikator yang melalui seleksi awal ya, sampai nanti seleksi yang paling purna itu setelah kita umumkan di dalam DCT. Ini loh kepada masyarakat Kota Batu daftar calon anggota DPRD tahun 2024. Itu diumumkan nanti di antara 4 sampai 6 November. Nah, itu diumumkan. Itu yang kemudian masyarakat dapat memberikan seleksi terakhir nanti di tanggal 14 Februari. Itu seleksi terakhir ya. Seleksi alam dari masyarakat itu, bahwa si A, si B dipilih oleh masyarakat. Ya. Betul. Tentunya dengan mekanisme hasil dari proses penghitungan dan pemungutan tadi itu nanti ada di kami. Oh, si A memperoleh hasil dan dipilih oleh masyarakat sekian. Si B dari partai A, B, C sekian. Itu yang kemudian kita akumulatif. Siapa yang kemudian mendapatkan nomor urut 1, 2, 3 sampai 7 tergantung masing-masing dapilnya, itu yang kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Gitu. Jadi prosesnya masih panjang. Seleksi alamnya itu yang paling terakhir di tanggal 14 tadi itu. Iya, dari masyarakat. Dari masyarakat. Gitu dari ya. 433 nanti hanya 30 saja maksimal yang akan diumumkan. Nah, dari potensi ini masih ada potensi berkurang ya. Dari 339 kalau ada 45 lagi yang diperbaiki berarti pas. Nah, berarti. Potensi lagi berkurang. Kenapa? Karena misalkan pada tahap nanti sampai di 6 Agustus ternyata hasil verifikasi administrasi perbaikan kita menyatakan si A, si B tidak memenuhi syarat karena berkas-berkas dokumen wajib yang harus diperbaiki itu tidak diperbaiki. Bisa jadi begitu Mbak Rafa. Dan itu terbukti. Dan terbukti ada beberapa yang sampai proses pengajuan kemarin itu tidak dipenuhi dokumen-dokumen itu. Atau partai politik menyatakan kenapa tidak dipenuhi? Ya sudah, memang ingin kita hilangkan gitu. Gitu. Itu karena memang kewenangan partai politik mau dipenuhi ataukah tidak. Sampai nanti itu di 16 Juli ini itu tidak diperkenankan lagi untuk memperbaiki. Gitu. Seperti itu. Ini sudah di segmen terakhir Bapak, menitnya sudah di ujung waktu ya kan. Nah, ini pertanyaan tinggal beberapa saja. Bisa diulang lagi untuk Bapak Ervan, ini kira-kira kapan pengumumannya hasil dari anggota DPRD sementara ini? Baik Mbak Rafa, tadi saya pertegas saja. Jadi terikat saya itu kenapa Mbak Rafa? Di mobil saya itu selalu yang tersetel itu dari Sakti Mbak. Gitu. Itu terpikatnya dari awal kita sudah menyetel itu. Terus kemudian pertanyaan tadi terakhir. Jadi mekanisme pengumuman adalah setelah nanti kita lakukan verifikasi administrasi perbaikan. Itu nanti di tanggal berapa Mbak Rafa? Itu di tanggal kita lakukan verifikasi itu di tanggal 10 kemarin sebetulnya sampai nanti di tanggal 6
Agustus ya, 6 6 Agustus. Jadi tanggal 4 sampai 6 itu adalah proses dari kita untuk menyampaikan hasil ini kepada teman-teman partai politik. Ini adalah hasil verifikasi administrasi perbaikannya. Iya. Baru kemudian di tanggal 6 sampai dengan 11 Agustus itu kita melakukan yang namanya pencermatan rancangan DJS. Oke. Jadi rancangan DJS terhadap apa? Terhadap hasil yang sudah memenuhi syarat untuk diumumkan dalam DJS itu kita rancang. Iya. Partai politik tentu dapat melakukan atau mendampingi dalam pencermatan rancangan DJS itu. Terus kemudian di tanggal 12 sampai 18 itu ada penetapan bahwa nama-nama ini dari partai ini itu yang akan diumumkan di dalam daftar calon sementara. Sudah difikskan. Sudah difikskan penetapannya, kemudian tanggal 19 sampai 23 itu diumumkan. Maksimal sampai 5 hari. Ya. Paling sedikit di media massa atau media digital atau media lainnya melalui website kami yang resmi ya tentunya. Itu kita umumkan maksimal di 5 hari. Oke. Jadi prosesnya masih sampai di Agustus nanti itu. Iya. Terakhir di tanggal 23 Agustus itu kita umumkan. Iya. Nah, setelah diumumkannya itu Bapak, itu kira-kira apa yang harus dilakukan atau mungkin langkah selanjutnya dari partai politik yang mendaftarkan itu? Jadi sampai nanti di DCT itu memang ada proses tadi saya sampaikan, partai politik bisa merubah, bisa mengganti, terus itu kewenangan dan hak dari partai politik. Tetapi dari sisi kami setelah diumumkan di DJS di tanggal 23 nanti itu selama 5 hari itu, masyarakat berdasarkan hasil yang diumumkan oleh KPU terhadap nama-nama yang muncul di DJS itu bisa memberikan atau dapat memberikan tanggapan masyarakatnya. Sampai berapa hari? Sampai paling lama 10 hari memberikan tanggapan dan masukannya terhadap daftar calon sementara ini. Iya. Gitu. Tanggapan terhadap apa saja? Ya terhadap apa saja akan kita terima. Bisa terkait dengan karena tanggapan itu kan bisa jadi semua hal yang diberikan tanggapan. Bermacam-macam. Bisa terkait dengan pribadi, wong iku utangan misalnya gitu. Macam-macam. Tapi kemudian Mbak Rafa dan masyarakat PJTS itu tidak sekedar hanya memberikan tanggapan dan masukan masyarakatnya saja, tetapi harus disertai dengan bukti diri, KTP, terus kemudian misalnya ada minimal 2 alat bukti gitu ya yang dapat mendukung dari tanggapan masyarakatnya itu. Jadi tidak semau mereka memberikan tanggapan dan masukannya, tapi harus ada bukti-bukti tertentu terkait dengan itu. Dan kalau secara regulasi ya terhadap 8 indikator tadi itu Mbak Rafa, 8 indikator itu terhadap misalkan ini patut diduga itu dia memakai gelar palsu, gelar akademik tentunya yang lebih secara dalam ada ketentuan pidana dan lain sebagainya ya tadi. Itu dapat memberikan tanggapan masyarakatnya. Dan tanggapan masyarakat ini tentu ada proses juga nanti kita di KPU itu klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat ini. Betul sekali. Kepada siapa? Ya tanggapannya kepada partai politik. Ya, Pak Calon melakukan klarifikasi terhadap tanggapan itu melalui partai politik menyampaikan kepada KPU secara sistem melalui silon, ya kan begitu. Nah, terhadap 8 indikator yang memang harus atau bisa diberikan tanggapan itu, Mbak Rafa. Oke, karena sudah di ujung waktu Bapak, ini yang terakhir sekali ya. Pesan-pesannya untuk para partai politik yang mendaftarkan dan juga untuk masyarakat, silakan Bapak. Ya. Kepada teman-teman partai politik tentu masih ada waktu sampai nanti di tanggal 16. Betul. Ya, untuk memperbaiki dokumen-dokumen persyaratan yang sampai tanggal 9 kemarin karena di luar kemampuan dari bakal calon kan, karena berkaitan dengan instansi atau lembaga lain yang mereka harus mengurus, misalkan surat keterangan dari PN itu mereka baru hari Senin Pak. Hari Senin kan sudah selesai itu pengajuan partai politik. Baru hari Senin Pak itu kemudian dapat keluar.
kemudian surat keterangan kesehatan misalkan itu baru dikeluarkan hari Selasa atau hari Senin. Nah, itu juga harus diperbaiki sampai nanti di tanggal 16 itu. Ya. Terus kemudian kepada masyarakat tentu kami menghimbau partisipasi aktifnya gitu ya untuk kemudian dapat mencermati calon-calon yang nantinya akan kita umumkan di DCS. Iya. Kenapa? Karena inilah para bakal calon yang nanti akan mewakili aspirasi dari masyarakat. Mewakili apa ya? Mewakili apa yang diinginkan oleh masyarakat terhadap perkembangan Kota Batu akan nanti seperti apa di 5 tahun ke depan. Itulah yang nanti akan kami sampaikan kepada masyarakat. Begitu, Mbak. Terima kasih Pak Irfanuddin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini dan juga memberikan informasi. Selalu kita berikan luang waktu. Luar biasa, terpikat Bapak ya. Terpikat dari awal. Nah, terima kasih Bapak Irfan yang sudah hadir juga. Sama-sama Mbak Rafa. Semoga kita semua bisa bertemu lagi Bapak ya. Amin. Dan pastinya untuk sahabat Tidar Sakti, ini sudah di ujung waktu, sudah waktunya Jeng Rafa Sinam pamit dan juga Pak Irfanuddin juga pamit. Dan selamat siang dan salam dangdut.